arah muka korban. Jatuhin nggak? Iya. Terus Kamu megang kakinya, kamu mukulin mukanya. Posisinya di mana? Posisi kamu di mana? Di sini apa di sini? Kamu mukulnya sebelah mana? Sebelah sini? Polsek Bojonggede menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap seorang pria berinisial AN yang tewas akibat perkara piutang. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan 3 tersangka ini, diperagakan 21 adegan mengerikan, mulai dari pemukulan menggunakan gelas, hantaman gitar listrik, hingga adegan krusial yang menyebabkan korban tewas. Meski sempat kabur dan membawa barang milik korban, ketiga pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan selengkapnya, untuk mengetahui detail jalannya rekonstruksi, kita terhubung dengan rekan Rifki Ibnu Masyi. Selamat sore, rekan Rifki. Selamat sore rekan Nurma. Kapolsek menyatakan hasilnya dari hal yang sudah dilakukan ini sama dengan prarekonstruksi. Namun adakah sanggahan atau mungkin keberatan dari para tersangka ketika memperagakan adegan pengeroyokan ini? Baik rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kabupaten Bogor. Benar bahwasanya pihak kepolisian dari Polsek Bojonggede telah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan seorang korban bernama AN berusia 25 tahun. Di mana rekonstruksi tersebut memang dilakukan di area Polsek Bojonggede pada Selasa 16 Desember 2025 kemarin. Pada saat rekonstruksi, ketiga pelaku berinisial MEO, MFR, dan AS memperagakan setidaknya 21 adegan. Di mana menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri memang adegan yang diperagakan jumlahnya sama dengan prarekonstruksi yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak ada sanggahan ataupun tidak ada protes dari para pelaku, dan para pelaku sendiri memang membenarkan ke-21 adegan yang direkonstruksi sama halnya apa yang ia lakukan saat menghabisi nyawa korban. Demikian rekan Nurma. Kemudian dari temuan polisi, apa sebenarnya penyebab utama korban ini tewas dari jeratan kawat atau penganiayaan yang bertubi-tubi? Baik rekan Nurma, dalam rekonstruksi tersebut memang dijelaskan adegan-adegan brutal yang dilakukan oleh 3 tersangka hingga korban AN tewas. Adapun adegan tersebut yakni pertama, mereka mengeroyok korban, selanjutnya mereka menghantamkan gelas kaca pada bagian kepala korban, selanjutnya 2 tersangka menusukkan sajam jenis pisau pada bagian dada dan bagian depan itu sebanyak 4 kali. Namun menurut keterangan dari Kapolsek Bojonggede, yang menyebabkan korban tewas sendiri yakni adanya lilitan kawat pada bagian leher saat kondisi korban memang sudah tidak sadarkan diri. Demikian Nurma. Dari laporan menyebut korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang. Apakah dalam rekonstruksi tadi diperagakan alasan mengapa pakaian korban dilepas? Adakah upaya penghilangan barang bukti atau motif lain di balik kondisi ini? Ya, terkait pakaian korban dalam kondisi telanjang sendiri, memang awalnya diperagakan, memang awalnya sempat terjadi gulat antara si korban dengan tersangka hingga akhirnya korban tersebut terkapar, artinya terjatuh. Selain itu juga memang pakaian yang digunakan oleh korban sendiri sempat digunakan oleh para tersangka untuk mengepel ataupun mengelap cucuran darah yang ada di lantai. Karena seperti yang diketahui memang ada tikaman sajam berupa pisau yang digunakan oleh para tersangka untuk menghabisi nyawa korban itu sendiri, rekan Nurma. Apakah ada pertimbangan faktor mengapa rekonstruksi ini dilakukan di kantor Polsek Bojonggede dan bukan di TKP asli?
Baik rekan Nurma, memang kemarin juga sempat dipersoalkan ataupun sempat dibahas alasan mengapa rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut dilakukan di area Polsek Bojonggede. Padahal memang prarekonstruksi dilakukan di TKP. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, faktor keamanan menjadi alasan penting mengapa rekonstruksi tersebut tidak dilakukan di TKP. Pihak kepolisian mencegah adanya percobaan kabur dari para tersangka. Selain itu juga dikhawatirkan adanya keributan-keributan yang terjadi di TKP itu sendiri, rekan Nurma. Terakhir, apakah pihak keluarga korban ikut hadir menyaksikan rekonstruksi ini dan bagaimana tanggapan mereka jika mereka hadir? Baik rekan Nurma, memang saat rekonstruksi berlangsung, pihak keluarga sendiri dari korban sempat datang menyaksikan bagaimana para tersangka tersebut menghabisi nyawa korban. Selain dari keluarga korban, juga ada salah satu pengacara dari tersangka juga hadir di lokasi. Namun sayangnya memang keluarga korban sendiri setelah rekonstruksi langsung pergi, tidak memberikan tanggapan ataupun tidak memberikan komentar terhadap kasus pembunuhan tersebut, rekan Nurma. Rekan ini berapa adegan dan apakah sudah sesuai dengan dialog? Adegan rekonstruksi kasus pembunuhan ini jalan selama 21 adegan. Gitu. Ada temuan-temuan baru kan? Tidak ada. Jadi dari awal kita udah prarekonstruksi juga, hasilnya sama seperti itu. Kenapa dilaksanakan di Polsek nggak di TKP langsung? Ya, kita untuk tujuannya untuk mengantisipasi di wilayah itu ada kemungkinan nanti ada banyak kerawanan lah, ya. Mungkin nanti tersangka melarikan diri atau warga nanti ramai, kan kita nggak pernah tahu. Ini lebih aman lah. Saya udah koordinasi dengan kejaksaan bahwa di sini tidak masalah. Oh, bisa dirunut tadi ada itu yang paling krusial itu bagian Pada saat yang bersangkutan mau pulang, saat bersangkutan korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya, yang ketiga pakai gitar listrik. yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Kalau ngeliat lukanya ya sekitar 3-4 kali pukul tusukan. Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu. Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Untuk pasal kan itu. Pasal yang kami terapkan di sini ada pasal 170, 365 dan 338. Apakah masuk unsur 340? Itu nanti jaksa ya yang ini ya. Yang Kalau dari hasil rekon tadi penyebab kematian korban berarti ada di adegan yang mana ya? cekikan pakai kawat, karena saya tanyakan tersangka itu pada saat dikawatin mereka udah nggak berdaya tapi masih hidup. Dihantam pakai gitar itu loh, gitar listrik sampai kemari kepala itu, baru ditarik pakai kawat di lehernya itu. Bob. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.